warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianto Mohi. Saya dari kelas MPI 4B. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan makalah kami dengan judul Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Menurut Ensiklopedia Americana, yaitu suatu seni untuk mengkoordinir suatu sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, mudah mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Sehingga manajemen sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengorganisasian berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sarana pendidikan. Kemudian yang pertama, konsep dasar sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya suatu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, konsep dasar informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi. Kemudian yang keempat, konsep dasar sistem informasi manajemen sekolah. Mengingat lembaga pendidikan di Indonesia merupakan organisasi yang memiliki orientasi ganda, yaitu orientasi yang berorientasi sosial dan orientasi bisnis. Orientasi sosial pendidikan bertujuan meningkatkan kecerdasan bangsa, sedangkan orientasi bisnis pendidikan dalam mempertahankan eksistensi maupun operasionalnya harus memiliki dana yang cukup memadai. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Arianti Bolota, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tujuan sistem informasi manajemen sekolah. Bagi pihak sekolah, yang pertama yaitu mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan suatu laporan perkembangan dalam proses pengajaran. Yang ketiga, menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah. Kelima, berperan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua siswa. Yang keenam, menjadi media promosi yang memperkenalkan sekolah. Ketujuh, sarana perluasan informasi atau pengetahuan. Ke-8, bagi pihak orang tua siswa. Ke-9, mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan anak siswa dalam sekolah. Bagi siswa, yang pertama, menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disajikan di sekolah dan meningkatkan prestasi siswa melalui database bahan pelajaran dan soal latihan. Yang ketiga, membantu siswa dalam persiapan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, merencanakan karir dan mengembangkan kemampuan sosial atas dasar informasi dan pengetahuan akan dirinya sendiri, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Baiklah, itulah materi tentang tujuan sistem informasi manajemen.
wabarakatuh. Nama saya Jenab Arif, NIM 1812102, kelas MPI 4B dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam sistem informasi manajemen di sekolah. Sistem informasi manajemen di sekolah ini memiliki 3 macam sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi berdasarkan level. Sistem informasi berdasarkan level ini memiliki 3 sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi departemen. Sistem informasi departemen ini adalah yang digunakan dalam memberikan informasi dalam sebuah departemen. Sedangkan sistem informasi perusahaan adalah sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan secara bersama-sama. Kemudian sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi ini adalah yang digunakan dalam menghubungkan 2 organisasi atau lebih. Kemudian sistem informasi berdasarkan area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada kelompok orang yang berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, sistem informasi berdasarkan area fungsional ini memiliki jenis-jenis sistem informasinya. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini adalah sistem informasi yang memberikan informasi dalam fungsi akuntansi suatu departemen atau perusahaan yang mencakup data transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan. Kemudian sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia ini adalah menghimpun, menyimpan, dan memproses data dalam sebuah perusahaan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi keempat, yakni pengembangan sistem informasi manajemen sekolah. Pengembangan sistem informasi manajemen sekolah dibagi menjadi 2, dilihat dari unsur hardware dan dilihat dari unsur software. Nah, dalam pengembangan sistem informasi manajemen sekolah terdiri dari teknologi informasi dari unsur hardware, melakukan penyesuaian komputer yang sesuai dengan pengembangan teknologi informasi dan membangun jaringan komputer yang dikenal dengan LAN, Local Area Network, dan Wide Area Network. Adapun sebagai contoh peremajaan komputer yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, yakni RAM 1 GB, hard disk 120 GB, dan di atasnya yakni monitor LCD. Adapun perangkat keras yang memiliki beberapa persyaratan yang harus memenuhi perkembangan teknologi informasi, yakni komputer dengan kecepatan tinggi, kapasitas saluran yang memadai, pemasangan perangkat keras harus memenuhi standar. Nah, kemudian juga memiliki jaringan yang sesuai dengan kapasitas saluran yang memadai. Kemudian dalam pengembangan sistem informasi manajemen sekolah dari unsur hardware, yakni melakukan penyesuaian atau pengelolaan kembali perangkat lunak, yakni perangkat lunak dari Windows dan web. Nah, perangkat lunak itu menjadi beberapa bagian lagi, yakni perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Di dalam perangkat lunak sistem, dia memiliki Windows 2000 Server dan XP dan NT. Kemudian dalam perangkat lunak aplikasi memiliki CorelDRAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursila Dukalang dari kelompok 3 kelas 4B NIM 181222147 akan mempresentasikan materi mengenai manfaat dari sistem informasi manajemen sekolah. Ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen sekolah. Yang pertama, mempermudah proses penjadwalan, memperkenalkan dunia IT secara dini kepada siswa, pengelolaan kepegawaian akan lebih mudah dan cepat. Informasi alumni baik siswa lulus, siswa DO maupun siswa yang meninggal dunia akan tercatat data historinya. Kepala sekolah akan lebih mudah menyusun rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Mempermudah proses akumulasi nilai baik nilai harian, nilai tengah semester maupun nilai akhir semester.
Pembuatan transkrip nilai berupa raport maupun printout akan lebih mudah. Penerimaan siswa baru akan lebih cepat dan akurat. Laporan keuangan akan terbentuk secara otomatis dan disesuaikan dengan pembukuan sekolah. Laporan penerimaan maupun nilai minimal akan selalu real time di hadapan wali murid. Laporan deskriptif berdasarkan nilai berupa jenis kelamin, umur, pekerjaan, orang tua maupun alamat asal akan terbentuk secara otomatis. Dan yang paling terakhir, mempermudah proses penyusunan laporan yang akan diminta oleh Dinas Pendidikan. Itulah beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen sekolah yang nantinya akan mengarah kepada peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, masing-masing telah mempresentasikan materinya. Untuk itu lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.